Novel Raja Tertinggi. Bab 2369. Keesokan harinya, Omi sedang berlatih ketika Mirror dan Fatih datang. Omi membuka matanya dan melihat bahwa mereka lebih tampan dari Omi lagi hari ini. Apalagi mereka berdua sepertinya sengaja berjalan ke Omi. Omi mendengus, apakah kalian berdua mencari kematian? Dan kalian sengaja berjalan ke arahku. Mirror berkata dengan dingin, Wind Lightning, saya sudah memberitahu Kapten tentang apa yang terjadi kemarin. Menurut Anda, apakah Anda masih bisa memaksa kami untuk berdandan lebih buruk dari Anda? Itu benar, Windy. Tunggu saja, Kapten akan segera datang untuk menjagamu. Alis Omi sedikit berkerut, bertanya-tanya apakah mereka berbohong. Omi sudah memukul Kapten menjadi kepala babi kemarin, dan Kapten masih berani mengejarnya. Jika kamu berani mencoba berbaring di depanku lagi, aku yakin aku akan mematahkan lehermu. Haha, bohong, apakah kamu perlu? Tepat pada saat ini, langkah kaki datang dari luar. Haha, Kapten ada di sini. Benar saja, Omi mendongak dan Kapten tim kebersihan datang. Haha, Kapten, kamu di sini, anak ini benar-benar berani sombong. Kata cermin dengan gembira. Pada saat ini, Kapten tampak agak buruk, pembengkakan kepala babi kemarin sudah turun. Alasan kenapa dia datang hari ini sebenarnya bukan untuk mencari apa yang Omi lakukan, tapi untuk memperjelas bagaimanapun juga, dia adalah kaptennya. Jika Omi melakukan ini setiap hari, bagaimana lagi? Mari kita lihat bagaimana Omi akan bersedia berperilaku. Jangan meruntuhkan panggungnya, air sumur semua orang tidak menyinggung sungai. Kapten berkata, Cermin, Fatih, kalian pergi keluar dan tunggu, aku akan menyelesaikan ini dengan Wind Lightning di balik pintu tertutup. Hei, Kapten, aku mengerti. Cermin tersenyum dan sepertinya mengerti, lalu menatap Omi dengan wajah angkuh dan berkata, nikmati dirimu, nak, hahaha. Gendut itu juga menatap wajah sombong Omi dan tertawa. Kapten memelototinya, membuatnya tampak seolah-olah dia akan menutup pintu dan menghajar Omi. Dia menutup pintu hanya karena dia tidak ingin dipermalukan oleh mereka yang melihatnya. Mirror dan Fatih berjalan keluar dan menutup pintu. Kapten Ton membuat perintah penahanan. Omi menatap Kapten dengan mata dingin, hanya untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Setelah perintah penahanan ditetapkan, tim Light Cloud, saya pikir kita perlu bicara. Bicara tentang apa? Apakah kamu pikir aku tidak cukup mengalahkanmu kemarin? Kapten sedikit marah dan berkata, angin petir, jika kamu mengatakan itu, kamu sedikit tidak sopan kepadaku sebagai kapten. Tidak peduli apa, aku juga kapten tim kebersihan. Yang jadi apa, kapten tim kebersihan berstatus tinggi? Anda pikir menjadi petugas kebersihan membuat Anda bangga, bukan? Apakah Anda ingin saya menamparkan Anda terlebih dahulu? Kata Don mengangkat telapak tangannya. Kamu, Kapten mundur ketakutan. Omi berteriak, kamu berani mundur. Siapa yang menyuruhmu mundur? Ke sini, Windy, jangan terlalu menggertakku. Aku menyuruhmu datang ke sini. Omi mengangkat telapak tangannya dan berteriak. Kapten sangat tertekan saat ini. Saya seharusnya tahu lebih baik daripada datang kepadanya. Dia tahu mengapa dia orang yang tidak masuk akal. Angin petir, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Kapten perlahan pindah ke depan Omi. Omi menamparkan keras sementara mulutnya mendengus menyebutmu sombong. Kamu, Kapten menatap Omi dengan marah. Omi berkata, ini yang kamu bawa ke rumahku, aku tidak tega membuang waktu dengan karakter kecil sepertimu, karena aku akan lari ke. Di sini, saya akan menganggapnya sebagai hobi untuk membumbui segalanya. Kau hanya pengganggu. Kapten mengertakkan gigi. Jika kamu pikir aku terlalu banyak pengganggu, maka aku, dan di masa depan, aku tidak ingin melihatmu lebih tampan dariku. Aku akan memukulmu sekali jika aku melihatmu, apakah kamu mendengarku? Jangan pergi terlalu jauh. Sebuah tamparan. Terlalu banyak. Mana yang menurutmu terlalu berlebihan, aku menamparmu atau memelintir kepalamu? Yah, angin petir, apa yang ingin kamu lakukan untuk berdamai denganku? Kapten bertanya dengan marah. Mengapa saya harus berdamai dengan Anda? Jika Anda tidak datang dan main-main dengan saya tidak punya waktu untuk Anda, jadi keluar. Windy, tidak ada gunanya bagi siapapun jika kamu membuat keributan. Kapten mengancam. Omi menamparkan Kapten begitu keras sehingga dia berhasil menahan diri dan kemudian terbang keluar pintu. Di luar pintu, Cermin hehe tertawa, aku ingin tahu seberapa parah angin akan bertiup ketika kita masuk nanti. Dengan hati Kapten yang berhati-hati itu, apakah menurutmu Wind Lightning akan lebih baik? Kapten terkenal sebagai penjahat, orang-orang memiliki beberapa latar belakang kecil di dinasti Prancis, yang biasanya berani memprovokasi dia, tim kebersihan kami, kecuali bantal itu yang merupakan seseorang yang tidak berani disinggung oleh Kapten, kita semua diizinkan untuk dirusak oleh Kapten. Tepat pada saat ini, ada ledakan. Siluet menabrak pagar dan bergegas keluar, jatuh ke tanah sebelum terkubur di reruntuhan pagar. Mirror berteriak, wow sial, kaptennya benar-benar galak, dia baru saja menjatuhkan anak itu dari dinding. Fatih sibuk cermin, waktu untuk membalas dendam telah tiba, lihat aku. Fatih West melihat seember urin di sudut tidak jauh, dan tiba-tiba mengambil ember urin itu untuk menutupi orang di reruntuhan yang berjuang untuk bangun. Pada saat ini, hati kapten yang marah itu pergi, Omi sebenarnya tidak menunjukkan wajah sama sekali. Kapten hendak memanjat, tetapi pada saat ini, bayangan di atas kepala tertutup rapat. Wow,
Kepala kapten tiba-tiba jatuh ke belakang ke dalam ember urin. Hahaha. Mirror dan Fatih tertawa melihat Windy, yang kepalanya tersangkut di ember urin. Wah, harimu menyenangkan, kata Fatih. Kapten sangat marah dan hendak membuka ember urin, ketika terdengar suara gemuruh, lihat aku lagi. Kata-kata itu tidak keluar dari mulut kapten yang ternganga, dan dia merasakan setumpuk besar sesuatu terbang ke mulutnya. Hahaha, hahaha. Fatih dan Mirror tertawa lagi. Pada saat ini, di gerbang yang rusak, Omi menatap tanpa berkata-kata pada dua idiot, Mirror dan Fatih. Namun, kapten itu juga sangat menyedihkan. Baru saja Omi telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kapten tidak terluka ringan. Jika tidak pada saat ini, Mirror dan Fatih tidak mudah untuk menutupi ember urinnya dan menjejalinya dengan binatang. Berkotoran. Kapten dengan cepat meludah, mulut kotoran hewan dengan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyembur keluar. Jet keluar dari kotoran binatang itu, swoosh, langsung disemprotkan ke mulut Fatih dan Mirror yang tertawa. Ah, tawa itu berhenti tiba-tiba. Kapten merangkak keluar dari reruntuhan, menyeka air seni di seluruh wajahnya, dan berkata dengan marah, kalian telah memberontak. Mirror dan Fatih juga meludahkan kotoran binatang dari mulut mereka sejenak, melihat bahwa orang di reruntuhan itu adalah kapten. Mereka berdua bodoh. Omi, yang sekarang berdiri di ambang pintu menonton dengan mata dingin, mendengus tiga orang bodoh. Kemudian Omi mengayunkan lengan bajunya dan berbalik untuk masuk ke dalam. Yah, kapten gemetar karena marah. Omi duduk untuk berlatih di kamarnya, dan mereka tidak kembali untuk mengganggunya, tetapi ada raungan membunuh babi dari luar dari Mirror dan Fatih. 2370. Prestise Omi di tim kebersihan didirikan. Tidak peduli apakah itu kapten, atau cermin, atau Fatih, tidak ada dari mereka yang berani menatap mata Omi. Mereka patuh, dan Omi tidak repot-repot memperhatikan mereka. Namun, ada banyak orang yang tidak senang dengan Omi. Mereka yang bergegas mencari masalah dengan Omi mengurus mereka semua. Sama seperti itu, setengah tahun telah tiba. Hari kontes pendamping Miss Falan dari dinasti Prancis telah tiba. Pada hari ini, Omi dan semua mendiang orang Taisian datang ke alun-alun di dinasti Fa. Secara total, ada sebanyak 30.000 orang yang mengikuti kompetisi. 30.000 orang ini semuanya berada di level Tai Immortal, dan karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi, mereka semua pasti sangat percaya diri dengan bakat mereka. Omi berdiri di antara 30.000 orang dan tampak sangat kecil, karena dia berpakaian sederhana dan bahkan lebih biasa dalam penampilan. Berdiri di tengah orang banyak, dia hampir diabaikan. Sekitar pukul 9 pagi, orang kuat dari dinasti Fa terbang keluar. Orang ini adalah senior tertinggi dari dinasti Fa, bernama Faji, seorang abadi peringkat tinggi. Tentu saja, Faji bukan orang terkuat di dinasti Fa, tapi dia adalah salah satunya. Dari segelintir orang terkuat di dinasti Fa. Semuanya, terima kasih banyak telah datang untuk berpartisipasi dalam kontes pendamping cucu perempuan saya. Dengan ini saya menjamin kepada Anda semua bahwa siapapun yang akhirnya bisa menjadi pendamping cucu perempuan saya dan berhasil membantu cucu perempuan saya melangkah ke Golden Immortal, maka saya akan menghadiahinya dengan detik. Pil kelahiran kelas. Seperti yang Anda semua tahu, pil kelahiran kelas 2 dapat memberi mereka yang di atas Swansian dan di bawah Golden Immortal setengah kesempatan untuk meningkatkan satu lapisan. Atau tentu saja, itu juga dapat memungkinkan orang-orang di bawah Swansian untuk meningkatkan 2 lapisan. Anda semua masih terlalu abadi dan masih dalam lingkup pil kelahiran. Jadi semoga sukses semuanya. 30.000 peserta bersemangat. Di sini, saya akan berbicara tentang persyaratan. Bagaimanapun, cucu perempuan saya Golden Boy, dan sebagai pendampingnya, Anda mungkin perlu tinggal bersama untuk waktu yang lama. Jadi untuk menjadi pendamping cucu perempuan saya, Anda harus melihat dengan cara tertentu. Jadi jika Anda merasa Anda jelek, Anda dapat secara otomatis memilih untuk tidak ikut. Kerumunan 30.000 orang sibuk untuk sementara waktu, tetapi mereka bahkan meminta nilai nominal. Beberapa menit kemudian, hampir 3.000 orang diam-diam memilih untuk berhenti. 3.000 orang yang berhenti merokok ini, semuanya tahu bahwa mereka terlihat jelek, lebih baik tidak malu, berhenti. Omi berdiri acuh tak acuh terhadap orang banyak. Pada saat ini, banyak orang di sekitar Omi memandang Omi, sepertinya bertanya-tanya mengapa orang ini masih tega berdiri di sini. Penampilan menyamar Omi jelek. Apa yang kamu lihat? Omi mendengus. Salah satu orang di belakangnya berkata, "Hei, teman abadi ini, bukankah kamu baru saja mendengar Faji tertinggi berkata, keluar otomatis yang sangat jelek? Karena yang jelek tidak bisa dipilih." Don Omi berkata, "Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu berdiri di sini? Apa yang kamu katakan?" "Aku, ya, kamu sangat jelek, kenapa kamu tidak berhenti saja? Persetan, buka matamu dan lihat siapa yang jelek. Kamu jelek bagi jiwa, kamu ibu dari..." Pria itu tiba-tiba berteriak, "Maha senior, inilah pria jelek yang tidak berhenti." Mendengar teriakan ini, banyak orang menoleh. Seperti yang diharapkan, semua orang merasa sangat jelek ketika mereka melihat wajah Omi, dan mereka diam-diam berkata, "Siapa yang memberi monster jelek ini keberanian untuk terus berdiri di sini?" Faji tertinggi memandang Omi dan mengerutkan kening. Dalam hati berkata, "Anak ini terlalu bodoh. Ziming, sudah dewasa seperti ini dan masih ingin terus berpartisipasi."
Namun, Faji tidak bisa mengatakan apapun di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Teman kecil ini, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Nama saya Win Lightning. Saya saat ini adalah anggota tim kebersihan dinasti Prancis. Oh, petir angin. Saya baru saja mengatakan bahwa pendamping cucu perempuan saya membutuhkan penampilan tertentu. Apakah Anda mendengarnya? Don mengangguk. Tentu saja saya mendengar Anda. Anda mengatakan bahwa mereka yang berpikir mereka jelek dapat memilih keluar. Tapi saya pikir saya beberapa yang paling tampan dari semua kontestan di sini. Aduh, Faji Supreme hampir meludah ketika mendengar Omi berkata bahwa dialah yang lebih tampan. Sisanya juga mencibir Omi, yang berani mengatakan dia tampan meskipun dia terlihat seperti ini. Faji Supreme berkata, jika itu masalahnya, maka Anda harus terus berpartisipasi. Dalam hati, Faji Supreme berpikir, tidak ada gunanya bagimu untuk berpartisipasi. Jelek sekali jangan bilang padaku, cucuku akan kehilangan nafsu makan jika dia melihatnya. Faji Supreme berteriak, selanjutnya, semuanya, mari kita masuk ke kompetisi. Mari kita mulai dengan pertandingan eliminasi. Pada saat itu, Omi berteriak tunggu. Angin petir, apa yang kamu lakukan? Faji tertinggi bertanya dengan ketidakpuasan. Dia bahkan tidak ingin mengurus orang jelek seperti itu. Omi berkata, semua orang bilang aku jelek. Kalau begitu, aku sedang tidak mood untuk melanjutkan kompetisi. Bagaimana dengan ini? Sekarang jika ada yang bisa mengalahkanku, maka aku akan segera berhenti. Angin petir, kamu pikir kamu siapa? Seorang pria yang berdiri tidak jauh dari Omi mendengus dingin. Omi segera berdiri di udara dan berteriak, semuanya, selama seseorang bisa mengalahkanku, aku akan mundur tanpa syarat. Tentu saja, tidak apa-apa untuk pergi bersama. Tidak ada persyaratan harus 1 lawan 1. Anda bisa pergi bersama, atau bahkan, lebih dari 20.000 orang di tempat kejadian. Seluruh arena terkejut, pria ini terlalu gila. Ayo, tebas dia. Salah satu pria yang mengira dia kuat dalam hal kekuatan menjadi marah dan menjadi yang pertama membunuh Omi. Omi bahkan tidak melihat dan mengayunkan pedangnya. Wow, wajah pria itu berubah, dan pada detik berikutnya, tubuhnya dipenuhi lubang, dan dia jatuh ke tanah dengan lemah. Bagaimana? Ada orang lain. Omi begitu kuat ketika dia menyerang, dan memang, itu mengejutkan orang-orang yang baru saja berteriak untuk memberi Omi sedikit perlawanan. Dharma Agung itu, yang ingin meledakkan Omi, bagaimanapun, melihat Omi itu begitu kuat, dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam adegan itu, seorang pria perlahan terbang keluar. Ketika semua orang melihat pria ini, mereka terkejut. Dia jenius dari dinasti Prancis, Kishibe. Aku pusing, seorang jenius yang sangat terkenal seperti Kishibe juga berpartisipasi. Tentu saja, meskipun Kishibe adalah seorang jenius yang lebih terkenal di dinasti Fa, dia juga ingin menjadi pendamping Nona Falana. Selain itu, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan bantuan Nona Fasiro. Banyak orang mengenali Kishibe. Namun, Omi tidak mengenalinya, dan melihat pakaiannya, dia seharusnya menjadi sosok yang lebih kuat. Angin petir itu, Kishibe terbang ke udara dan berkata, ya, saya Win Lightcloud. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Kishibe berkata, awan cahaya angin, kamu sangat memaksa. Betulkah? Yang mulia sepertinya punya masalah dengan kuah. Win Lightcloud, kompetisi hari ini disiapkan untuk semua orang. Tetapi sekarang, itu bahkan belum dimulai, tetapi Anda telah keluar untuk membodohi diri sendiri. Menurut Anda siapa Anda? Bab 2371. Omi berkata, saya seorang petugas kebersihan, Anda pikir Anda siapa lagi? Beraninya Anda menceramahi saya di sini, punya nyali untuk mengalahkan saya. Angin petir, itulah yang kamu katakan. Ya, aku mengatakannya. Jika tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkanku, maka aku akan terus mempermalukan diriku sendiri. Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, cangkang pantai itu langsung menggerakkan mulutnya dan mengucapkan mantra misterius. Namun, pada saat itu, Omi berkata, jangan membuangnya, kamu sudah kalah. Apa maksudmu? Kishibe sangat marah. Omi mendengus, lihat dadamu. Kishibe menunduk, wajahnya berubah, dan melihat dadanya, di mana seseorang telah melubangi pakaiannya dengan pedang. Ah, siapa yang merusak pakaianku? Kishibe sangat marah. Omi mengangkat kain di tangannya dan berkata, itu aku. Ah, kamu bukan tandinganku. Pedangku sangat cepat sehingga kamu bahkan tidak bisa merasakannya. Dan jika aku membunuhmu, kamu mungkin akan mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Kamu. Wajah Kishibe berubah, apakah pedang Omi benar-benar secepat itu? Jika ya, dia benar-benar bukan lawan. Omi berteriak, siapa lagi di sana? Alun-alun itu sunyi, melihat Omi mengalahkan Kishibe dengan sangat buruk. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Omi. Orang ini, bahkan tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Berdiri di depan menara kota di depan Faji tertinggi, juga terkejut melihat Omi. Kishibe dia juga tahu, adalah murid abadi peringkat tinggi dari dinasti Fa, tapi dia tidak cocok sama sekali. Omi mendengus, sungguh mengecewakan. Ya, para peserta di tempat kejadian, semua berpikir bahwa mereka bukan lawan saya. Saat itu, seorang wanita terbang keluar. Bolehkah saya berbicara dengan Anda? Omi menatap wanita itu, yang sangat cantik dan mengenakan gaun biru aqua yang sangat pantas. Namun, orang di tanah terkejut, ini Nona Falan.
Sialan, bajingan jelek ini telah menarik Nona Falan keluar. Nona Falan juga tidak bisa menahannya. Tapi Omi tidak mengenalinya, melirik wanita itu dan berkata, "Jangan konyol, Bu, saya tidak memukul wanita." Wanita itu berkata, "Apa, kamu takut padaku?" "Itu benar, aku memang jauh lebih kuat dari Kishibe sekarang." Omi berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, maksudku, kamu bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun dariku. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri." Orang-orang di tanah terkejut bahwa Wind Lightning berani berbicara dengan Falanasi seperti itu. Namun, Nona Falan itu tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin belajar lebih darimu. Kebetulan aku juga berlatih rahasia pedang, jadi aku bisa bersaing denganmu." Sudut mulut Omi muncul, dan karena cewek ini juga menggunakan pedang, Omi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak cocok untuknya. Swoosh, wanita itu bergegas menuju Omi. Pedangnya memang kuat juga, dan memiliki penampilan yang kuat. Bas, Omi hanya menghasilkan satu pedang. Ah, wajah wanita itu berubah, karena hanya ketika pedang Omi keluar dia merasa bahwa skill pedangnya sendiri adalah perbedaan antara kunang-kunang dan matahari dibandingkan dengan pihak lain. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas, dan pedang Omi sudah ditarik. Ketika semua orang melihat ke arah Nona Falan, mereka melihat bahwa lengan Nona Falan telah dipotong dengan pedang berbentuk bunga mawar. Tentu saja mawar berlumuran darah. Ini, Nona Falan terkejut. Semua orang juga terkejut. Ini benar-benar membalikkan persepsi semua orang. Di tempat kejadian, bahkan Faji yang tertinggi, juga tampak ngeri. Teknik pedang ini, terlalu brilian. Bahkan dia tidak sepenuhnya melihat bagaimana Umi melakukannya. Nona Falan melihat tanda darah mawar di lengannya dan berkata, "Mengagumkan, saya yakin saya kalah." Omi berkata, "Bu, aku minta maaf untuk mengakuinya. Mawar di lenganku, anggap itu persembahanku untukmu. Jangan khawatir, goresannya dangkal, itu tidak akan meninggalkan bekas." "Terima kasih." Nona Falan sedikit mengangguk. Omi telah keluar dengan sedikit kekuatan hari ini, dan telah mengejutkan semua orang di sana. Omi tidak bertanya apakah ada orang lain, dan berkata kepada Nyonya Agung Falan, "Penatua Agung, saya juga tidak ingin bermain lagi. Saya jelek, saya berhenti, kalian lanjutkan." Mengatakan itu, Omi langsung terbang menjauh. "Hei, tunggu sebentar." Wanita itu berteriak. Omi berbalik dan berkata, "Wanita ini, apakah ada hal lain? Kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi. Lupakan saja, aku memang terlihat jelek. Jadi jangan biarkan Nona Falan kehilangan nafsu makanmu, aku akan kembali untuk terus mengawasi pintu." Wanita itu berkata, "Wind Lightning, sejujurnya, Nona Falan yang kamu bicarakan adalah aku." "Apa? Kamu adalah Nona siapa namanya Falan?" "Ya, sekarang, bolehkah saya mengundang Anda untuk tinggal dan mencalonkan diri?" Angin petir, selama kamu tinggal aku pasti akan memilihmu untuk menjadi pendampingku." "Falan." Omi tersenyum, "Lupakan saja, aku bukan yang tepat untukmu." "Mengapa? Menemani seorang pelatih, kamu harus setidaknya sekuat dirimu. Dan aku, kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku melakukannya, jadi mengapa aku harus berlatih denganmu?" "Ah, ini." Nona Falan tampak malu. Memang, jika Umi adalah pendampingnya, tidak akan ada kesempatan untuk berlatih sama sekali. "Selamat tinggal, Nona Falan. Saya akan tinggal di dinasti Fa Anda, area asrama tim kebersihan. Anda bisa datang kepada saya untuk sesi sparring ketika Anda punya waktu." Omi berbalik dan terbang menjauh. Miss Falan memperhatikan sosok Omi yang pergi. Orang ini benar-benar bakat ilahi, tetapi sayangnya, hanya penampilannya yang agak jelek. Nona Falan tampak sedikit menyesal, dan bahkan merasa mengapa surga begitu menggodanya, mengapa mereka tidak membiarkannya terlihat lebih tampan. Pada saat ini, pria bernama Kishibe itu terbang dan berkata dengan wajah menjilat, "Nona Fashion-san, kita bisa melanjutkan kompetisi sekarang." Bahwa Kishibe sangat ingin menjadi pendamping Nona Falanasi, dan jika dia berhasil, dia akan sering bersama Nona Kishibe di masa depan, dan dia pasti akan bisa jatuh cinta padanya hari demi hari. Hehe. Tapi, Fashion-san, tidak perlu. Kenapa? Kakek, batalkan. Faji tertinggi bertanya, "Cucu yang baik, mengapa Anda tidak melanjutkan? Apakah Anda tidak mencari pendamping untuk mengganggu Anda?" "Kakek, kurasa aku tidak membutuhkan pendamping, tetapi seorang guru." "Guru? Ya, petir angin itu barusan. Dia guruku." "Kakek, aku ingin pergi dan meminta petir angin menjadi guruku." "Bagus." Faji Supreme mengumumkan di tempat bahwa kompetisi kampanye pengawalan dibatalkan. Semua orang mengutuk pelan dan pergi dengan kecewa. Omi baru saja kembali ke kamar tim kebersihannya ketika seorang wanita cantik datang. "Nona Falan, ini kamu. Angin petir, bisakah kamu menjadi guruku?" "Oh, Nona Farasi, Anda terlalu memikirkan saya hanya petugas kebersihan." Bersambung.